Pembelajaran tema di kelas 6, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap semangat. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Pada subtema 2, yaitu kita akan membahas tentang manfaat globalisasi. Globalisasi memberikan manfaat untuk banyak negara, misalnya dengan terbukanya perekonomian antar negara, memudahkan mengekspor produksi dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor akan lebih murah. Akan tetapi, mudahnya ekspor produk lokal harus benar-benar berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Kita akan pada pembelajaran 1 ini akan mengamati gambar. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar negara-negara anggota ASEAN, kemudian peserta APEC di Vietnam 2017. Apa pendapatmu tentang keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia seperti ASEAN dan APEC? Apa manfaat keikutsertaan Indonesia dalam organisasi dan forum dunia terhadap perkembangan negara Indonesia? Selain ASEAN dan APEC, apakah Indonesia juga masuk dalam organisasi forum lain? Apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia? Yuk kita baca. Lahirnya ASEAN. ASEAN adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Faktor terbentuknya ASEAN. Satu, faktor internal atau dari dalam, yaitu dorongan untuk bersatu, memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas jajahan Barat. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu dari luar negeri. Adanya perang Vietnam dan sikap RRC yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Pendiri ASEAN. ASEAN didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu 1. Menteri Luar Negeri Adam Malik dari Indonesia. 2. Tun Abdul Razak dari Malaysia. 3. Tanat Khoman dari Thailand. 4. Raja Ratnam dari Singapura. Dan yang kelima, Narciso Ramos, Filipina. Kelima Menteri Luar Negeri negara ASEAN tersebut menandatangani deklarasi pendirian ASEAN yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Tujuan ASEAN. 1. Mempercepat pertumbuhan kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. 3. Meningkatkan kerjasama yang aktif dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan, dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. 6. Memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Prinsip-prinsip ASEAN. A.
hormat terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional, bebas daripada campur tangan luar, subversif atau konversi dari luar. Penyelesaian perdamaian atau perdebatan dengan damai. Menolak penggunaan militer. Kerjasama efektif antar negara. Yuk kita berlatih. Kalian bekerjasama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Silakan kalian baca 5 pertanyaan. Berdasarkan jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, buatlah sebuah peta pikiran atau mind map. Ini tujuan ASEAN, keanggotaan ASEAN, prinsip-prinsip ASEAN, bentuk kerjasamanya, latar belakang terbentuknya ASEAN. Membaca teks tentang ASEAN. Kalian baca bentuk kerjasama politik di lingkungan ASEAN di buku kamu. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan kalian tulis. Kemudian jawab dan dikirimkan lewat WA. Ya, ayo berlatih. Jelaskan kembali kerjasama Indonesia dan negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Jelaskan dengan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Silakan kalian kirim nanti melalui WA ya. Membaca teks tentang penghematan energi ini pelajaran IPA ya, dalam bahasa Indonesia. Bagaimana cara untuk menghemat energi listrik? 1. Memilih alat listrik yang berdaya rendah. 2. Menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan, misalnya tidak menyalakan semua lampu ruangan di malam hari. Gunakan lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Isilah tandon air hingga penuh. Jika rumahmu memiliki kulkas, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Pintu kulkas yang sering terbuka akan boros energi. Demikian pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 2.